Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Punya suami ganteng, wajah yang ganteng banget tetapi lemah, atau punya suami jelek tetapi kuat di ranjang? Bagaimana pilihan Anda? Memilih yang pertama atau yang kedua? Tentu setiap orang, setiap wanita itu pilihannya beragam ya. Ada yang memilih yang pertama atau mungkin yang kedua. Lalu bagaimana menanggapinya? Oke, di sini temanya menarik sekali alias menggelitik banget, yaitu kalau Anda memilih yang mana? Punya suami ganteng tetapi lemah di ranjang, atau punya suami jelek tetapi ranjangnya itu kuat banget alias hot banget bisa muasin istri? Kalau pilihan yang pertama ganteng tapi lemah, ya berarti seorang istri, sang wanita dituntut untuk agresif saat di atas kasur. Ada loh laki-laki itu ganteng banget tapi nggak ada tenaga saat di kasur. Mungkin badannya atletik, badannya bagus banget, tetapi saat bertempur di area kasur dia nggak ada tenaga sama sekali, alias 2 menit sudah crot duluan, alias nggak kuat, lemah sawat, alias loyo. Bagaimana perasaan istri sang perempuan? Kalau Anda seorang perempuan, gimana pilihan Anda? Memiliki suami ganteng tapi lemah alias nggak kuat di ranjang. Ya ganteng itu memang bagus, jadi saat diajak jalan-jalan, saat diajak keliling kemana-mana, merasa kita pede banget. Suamiku ganteng banget, diajak kemana-mana itu oke banget, pantas banget, pokoknya ganteng, idaman seorang perempuan. Tapi kan kelemahannya kan cuma istri yang tahu. Apalah artinya punya suami ganteng dipuja banyak orang, tetapi saat malam hari bikin kita menangis alias gak kuat, gak puas banget diranjang, jadi lemah. Jadi suami ganteng tapi kalau lemah nggak masalah kalau dia ada uang. Ganteng tak udah nggak ada duit, nggak ada tenaga, mau dikemanain rumah tangganya itu. Jadi ganteng itu sebuah nilai plus bagi laki-laki ya. Jadi untuk laki-laki yang memiliki wajah ganteng, yaitu kelebihan Anda. Jadi nggak setiap orang itu dikasih kelebihan wajah ganteng, tapi setiap kelebihan yang Tuhan kasih kepada kita itu pasti ada kekurangannya, yaitu ganteng tapi nggak kuat diranjang. Ya kalau istrinya itu nerima, kalau istrinya itu orangnya agresif banget, ya oke-oke aja, fine-fine aja punya suami ganteng, ada di ranjangnya lemah. Jadi saat berada di atas kasur itu sang istri itu dituntut untuk lebih agresif alias yang memainkan kendali. Ya mungkin walaupun sudah dikasih jamu, ramuan herba, dikasih makanan suplemen, makanan ini itu, tapi tetap lemah alias lemah syahwat alias loyo, atau mungkin bawaannya, atau mungkin karena usia, atau mungkin karena punya penyakit tertentu, atau punya riwayat masa lalunya pernah kecelakaan apa, kan kita kan nggak tahu ya masa lalu seorang laki-laki kok dia bisa jadi loyo, ranjangnya jadi nggak kuat, kan kita nggak ngerti. Kita perlu melihat rekam jejaknya dia, masa lalunya itu track recordnya gimana, apa mungkin pernah kecelakaan, atau mungkin dulunya pernah main perempuan sehingga saat menikah sudah usianya sudah matang, sudah nggak ada tenaga lagi. Jadi kalau pilihan Anda jatuh di nomor pertama, pengen punya suami ganteng tetapi lemah alias loyo di ranjang, ya sebagai seorang istri harus siap dengan segala resikonya. Ada pro kontranya. Ganteng dipuja banyak orang, dipuji banyak orang, tetapi kita sendiri yang merana, nggak merasakan kepuasan batin. Tapi kalau dianya perhatian, kalau Anda siap dengan semua itu, ya nggak apa-apa. Mungkin istrinya nggak apa-apa lah, tapi yang penting kan dia ganteng. Impian semua orang ingin memiliki suami ganteng dan hanya bisa Anda yang mendapatkannya. Kalau Anda siap dengan segala resikonya, Anda siap nggak bisa mendapatkan kepuasan, yaitu udah, kalau Anda siap dengan resikonya ya nggak masalah Anda nggak mendapatkan kepuasan. Mungkin Anda bisa saat beradegan di atas kasur, jadi Anda yang memegang kendali, Anda yang lebih banyak agresif, jadi suami Anda mungkin pasif walaupun dia itu dituntut banyak gerakan, tapi tetap lebih crot duluan alias lebih cepat kelar duluan. Lalu kalau pilihannya jatuh ke nomor kedua, yaitu suaminya itu jelek, nggak ganteng, tetapi kuat di ranjang, itu yang menjadi impian semua wanita. Walaupun wajahnya biasa-biasa aja, nggak dipuji banyak orang, nggak masalah. Yang penting ranjangnya kuat, bisa memuaskan di ranjang, itu ranjangnya kuat banget, nggak masalah.
Toh apalah arti wajah ganteng? Wajah ganteng itu bisa dipoles kalau ada uang. Kalau masa depannya cerah, uangnya banyak, apa sih yang nggak bisa dibikin di dunia ini? Yang bisa dipoles, bawa ke salon, bawa dokter kecantikan, kasih suplemen makanan yang bagus-bagus. Dari yang jelek bisa menjadi ganteng kalau ada duit. Tapi semua orang itu kan prinsipnya berbeda. Kita nggak bisa memaksakan kemauan itu kepada semua orang. Mungkin baik bagi saya, belum tentu baik bagi Anda. Kalau pilihannya jatuh ke nomor kedua, ya itu urusan Anda, hak Anda untuk memilih, itu terserah Anda juga. Saya nggak mengajukan mau pilih nomor satu, mau pilih nomor dua, terserah Anda. Kalau Anda milihnya jatuh ke nomor dua, yaitu memilih suaminya jelek, wajahnya biasa-biasa aja, tetapi kuat diranjang, ya berarti Anda mendapatkan kepuasan. Ya, mungkin Anda itu pemikirannya nggak perlu ganteng, nggak masalah, yang penting dianya kan kuat diranjang. Apalah artinya wajah ganteng kalau saat malam hari saya merana, nggak dipuasin, nggak banget deh. Jadi pengen punya suami biasa aja, yang penting kuat diranjang. Jelek itu ada plusnya juga. Punya suami jelek itu juga aman-aman aja. Ada yang perempuan yang berpikir ke arah situ, jadi itu pikirannya perempuan itu ngarahnya ke arah situ. Kalau saya punya suami jelek, kan enak banget kalau saya lagi keluar kota, ke rumah saudara, atau mungkin lagi kerjanya lembur, kan suami di rumah nggak ada yang godain. Wajahnya jelek sih, jadi nggak ada yang godain. Coba kalau punya suami ganteng, suaminya ganteng, jadi impian semua orang, ganteng menjadi incaran semua orang. Anda baru keluar kota 2 hari, udah pikiran Anda sudah melayang-layang, suamiku nanti kalau jalan sama tetangga gimana ya, kalau suamiku nanti di rumah ketemu sama orang gimana ya, digangguin sama tetangga gimana ya. Jadi ya itu sudah resiko. Kalau punya suami ganteng itu resikonya ya begitu, diincar banyak orang. Tetapi kalau punya suami jelek, wajahnya itu di bawah rata-rata, ya tenang-tenang aja. Jangankan mau diganggu orang, nggak dijamin deh nggak ada yang gangguin. Udah wajahnya jelek, uangnya juga pas-pasan, perempuan juga nggak bakal ganggu. Jadi tenang-tenang aja. Jadi ada perempuan yang mikirnya itu kepengen kalau punya suami itu wajahnya biasa-biasa aja, yang penting dia bisa menjaga saya, yang penting itu seksnya kuat banget. Sekarang ada seorang wanita itu yang mania seks banget, jadi seksnya itu kuat banget. Dia kalau nggak dipuaskan itu nggak bisa tidur. Ada tipikal perempuan kalau nggak bisa, kalau malam hari sebelum melakukan hubungan ranjang itu nggak bisa tidur, ada seperti itu. Tetapi tidak semua perempuan, sehingga dia menuntut punya suami itu harus memiliki nafsu yang kuat, memiliki seks yang luar biasa kuatnya, mungkin sampai berjam-jam. Ada yang seperti itu. Untuk sahabat YouTube saya yang punya masalah seputar keluarga, masalah seputar ranjang, masalah seputar seks, masalah seputar kesehatan, atau mungkin masalah seputar obat herbal, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, atau Anda bisa tanya langsung atau sharing di nomor WA saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.